success story ini kita akan mendengarkan banyak cerita nanti dari seorang ibu ini yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Ibu Gwi atau Ibu Tresia Gwi ya. Ini adalah salah satu sosok yang saya lihat punya spirit yang sangat luar biasa. Semangatnya sangat luar biasa Ibu Gwi ini. Semangat 45, Pak. Semangat 45. Mudah-mudahan semangatnya ini bisa ditularkan ya sama teman-teman yang bisa hadir di Zoom malam hari ini. Oke, untuk kita mulai acara ini saja sambil menunggu teman-teman. Kita akan coba tanya ya, menggali dari seorang Ibu Gwi ini ya. Dia sudah mendapatkan satu perayaan juga ya. Mungkin Bu Gwi bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Semangat pagi untuk semuanya yang ada di ruangan Zoom ini. Semangat pagi semua. Pagi. Di telinga saya ini dengarnya dari timnya Kediri. Itu biasanya kalau offline itu saya dengarnya semangat pagi, 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 pagi. Wah, itu masih terngiang dan terbayang. Oh, ini terutama ini Pak Karsidi ini. Sangat khas. Pagi, pagi, pagi. Oh, ya, semangat pagi untuk semuanya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya, tapi banyak ini beberapa yang sering ikut acara-acara, jadi mungkin sudah tahu. Saya Gwi Chandrawati dari Malang. Kebetulan saya pernah ikut The Posting sehingga saya sekarang juga menjadi speaker regional dan sekaligus saya menjadi mobile stockist untuk di Malang. Nah, saya ini seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 anak, satu yang besar cewek, yang kecil cowok, dua-duanya sudah menikah. Jadi saya ini sekarang tinggal berdua saja dengan suami, dengan 2 cucu. Satu dari anak yang besar, itu cucu di Malang, itu cowok cucunya. Terus satu lagi cucu di Jakarta. Itu cewek. Jadi saya punya 2 cucu, cowok dan cewek. Ya, keluarga saya seluruhnya itu benar-benar sudah keluarga dokter Water. Jadi kebetulan baik dari keluarga saya, kebanyakan dari keluarga saya ya, keluarga inti dan keluarga dari saya itu semuanya memang sudah menggunakan dokter Water. Nah, saya bergabung di Altram itu mulai Juli 2017. Jadi 2017 saya bergabung, tapi saya bergabungnya karena saya membutuhkan untuk kesehatan saya. Jadi untuk perkenalan, apalagi ya Pak ya, untuk perkenalan jadi background-nya dulu ya Pak ya. Background saya itu selain ibu rumah tangga, tapi saya ini selama 29 tahun sebelum akhirnya saya resign, ini saya tercatat sebagai karyawan di sebuah perusahaan di mana saya mulai dari lulus SMA itu sampai saya sudah menikahkan 2 anak saya, itu saya tercatat sebagai karyawati. Sehingga background saya benar-benar bukan background MLM. Jadi background sebagai karyawati untuk administrasi. Jadi saya memang bagian tulis-menulis. Jadi sangat hobi ya, suka sekali untuk tulis-menulis. Nah, untuk setelah tahun 2017 saya bergabung, saya hanya menggunakan, baru tahun 2018, awal 2018, saya tertarik dengan bisnisnya Altram. Ya, mungkin untuk perkenalan cukup ya, Pak Arif ya. Nah, baik Bu. Nah, kira-kira Bu Gwi, apa sih yang menarik nih Bu, sebagai seorang mantan karyawati, lantas mau terjun ke bisnis network? Multi level marketing, apa yang menarik ini Bu? Betul. Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi bahwa awalnya itu saya mendapat tawaran untuk menggunakan dokter Water. Ini terus terang
karena kebutuhan kesehatan, mengingat saya punya riwayat mulai dari 2010 sampai 2013, itu saya sakit yang berkepanjangan. Saya pernah dinyatakan bahwa kanker ya, mendapat ada kanker di rahim, sehingga saya harus memutuskan untuk angkat rahim. Nah, setelah angkat rahim itu terjadinya 2010. Nah, setelah angkat rahim, saya ternyata mengalami masalah di usus. Jadi ada pelengketan usus sehingga saya harus menjalani ileostomi. Jadi saya harus dibypass untuk bisa buang kotoran lewat perut ya. Itu selama 6 bulan dan setelah itu 6 bulan berikutnya saya operasi lagi untuk mengembalikan kondisi normal dan setelah itu saya pikir sudah selesai, tapi ternyata saya masih mengalami sakit lagi sehingga akhirnya harus dipotong ususnya 30 cm. Nah, dari kejadian itu tahun 2013 setelah operasi yang terakhir sampai dengan saya bertemu dengan Dr. Water, itu terus terang saya ini cacat untuk pencernaan. Jadi pencernaan saya tidak bisa menyerap makanan, sehingga apapun yang saya makan dalam waktu cepat akan keluar, dan dalam sehari saya bisa ke BAB bisa lebih dari 5 kali dan dalam keadaan cair. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa saya akhirnya mencoba untuk terapi air alkali. Di samping saya punya keluhan yang lain seperti sering keringgingan dan sebagainya. Nah, kalau masalah ke bisnis, Pak, jadi pertanyaannya Pak Arif tadi, masalah tertarik, kenapa tertarik? Itu sebetulnya awalnya tidak, Pak. Karena apa? Saya waktu itu saya masih sebagai karyawati ya. Jadi saya resign itu tahun 2014. Jadi waktu 2014, jadi gini, saya resign dulu ya, 2014 resign, 2017 saya baru membeli Dr. Water. Nah, posisi karena saya ini kan berarti sudah pengangguran istilahnya. Nah, saya mikir tanpa sengaja. Jadi setelah saya pakai selama berapa bulan, itu tahu-tahu saya karena pakai, kakak saya itu tertarik, kakak ipar saya juga tertarik. Mereka menanyakan, benar tah? Emang tah? Dr. Water bisa membantu. Karena kebetulan kakak ipar saya punya keluhan sering pusing. Dia tergantung dengan obat, salah satu obat untuk pusing ya. Obat sakit kepala, hampir setiap hari dia minum. Migren itu, dia migren? Bukan migren, ya betul. Jadi ya migren, pokoknya sakit kepala yang membuat dia harus tergantung obat. Jadi ketagihan obat. Sehingga dia merasakan banyak racun yang ada dalam tubuhnya. Nah, dia tertarik untuk karena ada antioksidannya, air alkalinya ini ada antioksidan, air Dr. Water ada antioksidan, dia tertarik, akhirnya dia beli. Terus kakak saya kebetulan dia juga punya keluhan di perut, dia mulai dari kecil itu lambungnya nggak bagus. Dia tanya, bisa ya? Oh ya bisa lah. Saya waktu itu karena masih baru, saya belum terlalu bisa menjelaskan, tapi paling tidak mereka percaya sama saya masukkan aja. Itu pun saya masih belum bisa masukkan sendiri. Tapi setelah paginya saya gini, loh kok ada SMS? SMS-nya loh kok dapat bonus? Saya SMS awalnya, cinta ya Bu? Ya SMS cinta itu SMS yang pertama kalinya dan saya merasa itu begitu banyak karena apa? Langsung 2 orang dan langsung ada pairing gitu. Nah, itu ketertarikan saya awalnya dengan bisnisnya Atram. Karena mengingat saya sudah tidak bekerja terikat dengan perusahaan, saya pikir apa salahnya? Kenapa enggak? Saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kan lumayan, karena terus terang hobi saya ini traveling. Untuk traveling butuh dana. Nah, dulu waktu kerja, dananya ada, waktunya nggak ada, karena saya sudah terikat dengan pekerjaan. Nah, pada saat saya sudah tidak bekerja, waktunya ada, dananya harus cari. Nah, itu pertama kali ketertarikan saya untuk bergabung. Itu Pak Ari. Ya. Yang memperkenalkan siapa pada waktu itu, Bu? Dr. Water ini sama Ibu Teresa? Kebetulan itu tetangga ya. Jadi saya ada tetangga yang masih ibu muda. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Dia kebetulan baik sama saya dan dia
menjelaskan sepintas. Tapi karena ada hubungan baik, ada chemistry lah. Dia menjelaskan, saya tanya, ini lebih jelas, saya merasa nggak ada salahnya lah. Kebetulan background saya ini orangnya susah minum. Jadi saya merasa bahwa saya ini minumnya kurang. Kenapa enggak? Supaya saya bisa terpaksa untuk minum lebih banyak, saya terapi dengan dokter water. Tapi sayangnya yang mengajak saya kebetulan itu karena ibu muda masih harus repot dengan anak-anaknya, tidak aktif. Jadi terus terang saya dari awal itu tanpa bimbingan seorang ibu. Waduh, ibaratnya itu maksudnya karena yang kebetulan yang mengajak saya itu memang dia tidak memungkinkan untuk aktif. Demikian, Pak. Ya, jadi malah yang mengajak tidak ikut bisnis ya, Bu? Betul. Ya. Ya, tidak ke bisnis ya. Jadi Ibu Gu ini melakukan bisnis ini sebenarnya tidak sengaja ya, Bu? Betul sekali, Pak. Tidak sengaja ya. Artinya karena niatnya kepingin sehat, ya intinya kan di situ ya, Bu ya? Ya, betul. Kepingin sehat, problem kesehatannya banyak, terus merasakan satu manfaat, cerita sama keluarga. Gitu ya, Bu ya? Betul sama sekali. Ya, nah cerita sama keluarga ini ternyatanya ada dapat SMS cinta. Ya, ini yang menarik ya, Bu ya. Sehingga kok ada SMS cinta dapat uang gitu kan. Jadi loh kenapa nggak dijalankan bisnisnya gitu ya, Bu Gu ya? Iya, betul sekali, tepat, Pak. Nah, selama sudah berada di Altram, Bu, dari mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, ini reward-nya apa aja nih, Bu, yang didapatkan? Saya terus terang aja merasa gini, sesuai dengan tema malam hari ini ya, jadi kan tentang sukses di networking tanpa pengalaman. Kebetulan saya memang melihat banyak leader-leader yang hebat di Altram dan banyak sekali yang memang pengalamannya luar biasa. Tapi memang saya menyadari saya tidak ada pengalaman. Tapi ternyata di sini saya bisa mendapatkan ilmu begitu banyak dari baik dari manajemennya maupun dari para leader. Jadi saya tentunya mendapatkan reward itu ya karena berkat ilmu-ilmu yang saya dapat dari para leader. Juga dari pertemuan-pertemuan ya. Jadi terus terang saya memang sangat suka ikut pertemuan-pertemuan dan itu yang membuat saya tanpa saya sadari. Pertama, dapat yang reward 1 juta. Waduh, senang sekali. Karena merasa waduh ternyata aku bisa loh gitu. Nah, setelah saya yang 1 juta karena saya sering mengikuti bahwa ini ada jaringan jadi kiri dan kanan di mana ini juga bisa jadi bisnis keluarga. Muncul ide, wah kalau saya ini bisa bikin satu bisnis keluarga, senang sekali. Anak saya, suami saya ajak bergabung. Nah dari situ, jadi saya sudah 1 juta, suami saya juga biar dapat 1 juta. Anak-anak saya dan selanjutnya sampai akhirnya tanpa terasa lagi, loh saya dapat trip dan senang sekali kalau ternyata keluar gambarnya. Jadi saya keluar uang, ada gambarnya uang, senang sekali. Terus ada gambarnya yang trip itu. Nah berikutnya setiap kali ternyata benar seperti yang didapat dari para leader. Di sini saya terus terang mendapat banyak ilmu itu dari Pak Hadi, Pak Hendri, Pak Agus, terus Bu Erni, yang kebetulan memang sudah jagonya MLM ya. Nah, ilmu ini yang saya serap biarpun mungkin tidak seahli mereka karena mereka memang sudah sangat menguasai. Jadi saya kayak orang kalau mereka sudah lari, saya masih jalan cimi-cimi, mengingat mungkin usia juga ya. Jadi terakhir saya dapatkan untuk rewardnya sepeda motor itu awal 2020 saya kira ya. Akhir 2019 lah. Awal tahun jadi, ya, Bu. Butuh waktu yang panjang, ya.
Iya. Bu, kalau boleh saya tahu kemarin itu Bu dapat reward trip ke luar negeri. Ini perjalanan pertama atau sudah pernah sebelumnya, Bu? Kebetulan saya ini memang kan hobinya traveling. Jadi terus terang saya seringkali berani untuk berangkat sendiri, Pak. Jadi maksudnya, gitu ya? iya, jadi memang sebelum ini saya sudah pernah Sudah pergi, pernah. tapi pergi sendiri lah, Nah, ya, gitu. tapi pergi yang sekali ini beda ya, Bu? Dibayarin sama Altram ya, Bu ya? Iya, jadi saya memang senangnya itu karena bisa bersama keluarga, tapi memang terus terang belum sampai menggunakan karena saya masih kumpulkan supaya bisa bareng-bareng. Tapi ternyata tidak memungkinkan karena kondisi yang sekarang ya tidak ada masalah juga. Saya bisa menikmati yang lainnya lah, maksudnya menikmati dalam arti apa yang bisa diberikan Altram lebih lagi. Ya. Jadi perjalanan dari mulai tahun 2017 ini ada satu proses pembelajaran ya, Bu. Yang tadi Bu Gui bilang, kalau teman-teman sudah lari, Ibu masih berjalan, no problem ya, Bu. Tapi semangatnya ini yang luar biasa ya. Bu Gui sekarang usia berapa nih, Bu Gui? Ya, saya lupa tadi ya waktu perkenalan. Inilah faktor U ini ya. Kalau yang lainnya sudah nyiapkan, ingat saya malah ada yang ketinggalan. Jadi usia saya 55 tahun. 55. Ya. Punya cucu 2 ya, Bu? Punya cucu 2. Punya cucu 2. Betul. Oke. Umur 55, punya cucu 2, tapi semangatnya sama dengan remaja, Bu. Itu yang luar biasa. Ini justru ini Pak. Jadi saya ini terus terang senang sekali ya. Di sini banyak sekali ada Bu Pisya, Bu Erni, dan lain-lainnya yang semangatnya luar biasa. Jadi saya ini terus terang menjadi lebih semangat karena tertular semangat dari teman-teman yang lain. Di samping saya memang senang sekali belajar. Dalam arti belajar itu apa yang memang menurut saya itu positif, saya suka sekali untuk mempraktekkan. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Itu seringkali saya motivasi diri saya karena ada tujuan yang lain juga bahwa saya bisa menyemangati anak-anak saya. Jadi maksudnya kalau saya semangat, kenapa yang lebih muda enggak semangat? Jadi saya berusaha untuk apa yang saya dapatkan di Altram, enggak sekedar materinya ya, tapi ilmunya. Terus masalah motivasi. Jadi dengan banyak motivatornya di Altram ya, yang seringkali memberikan masukan seperti yang beberapa pertemuan yang lalu ada Pak Hadi, ada Pak Hendri, itu benar-benar membuat saya menjadi lebih bisa termotivasi untuk juga bisa memberikan ke siapapun yang ketemu dengan saya. Jadi pulaan istilahnya Pak. Pulaan itu apa artinya Bu? Pulaan itu Bu? Sorry itu bahasa Jawa ya. Kalau Mbak Erni, Bu Erni pasti tahu nih. Pulaan itu saya menimba dari sumbernya untuk saya bagikan ke yang lain gitu. Berbagi ya Bu? Ya, berbagi betul. Ya. Oke. Kan Ibu Gui tadi katanya kan karyawati ya, Bu, mantan karyawati. Ada kesulitan nggak sih, Bu, menjalankan network ini? Ya, banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya, kesulitannya banyak. Karena gini, kalau yang di kantor, itu karena saya begitu lulus SMA, itu saya sudah mengerjakan, sehingga proses belajarnya juga akhirnya kan saya menguasai. Tapi kalau yang di network marketing ini begitu banyak yang harus saya pelajari. Saya sudah mengatakan ini kayaknya penuh ya, penuh sehingga kayaknya kalau langsung masuk semua nggak bisa lah. Jadi kayak masalah bonus, masalah tahapan-tahapan dan sebagainya, saya terus terang learning by doing. Saya nggak bisa ya memasukkan semua. Kayak masalah online gitu aja. Itu kan ini saya belajarnya dari Bu Erni. Nah, itu pun kalau mungkin yang muda diajari sekali masuk, tapi kalau saya harus berulang kali. Itu pun harus mencoba.
mencoba kadang, waktu kapan diajari sudah bisa, kenapa sekarang kok nggak bisa? Jadi kalau masalah ditanya kesulitan, pasti banyak, Pak. Tapi tapi untungnya kan dari para motivator itu mengajarkan banyak hal. Contoh Pak Adi, waktu kapan menjelaskan masalah value, apa nilai. namanya, ya belief ya. Terus ada sadar dan tidak sadar. Terus apa yang mengenai hal positif. Jadi maksudnya gimana supaya saya berpikir positif. Umpamanya saya nggak bisa, umpamanya. Waduh, kok nggak bisa? Saya harus cari tahu untuk bertanya. Terus juga belajar untuk tidak mudah menyerah. Nah, terus kemarin yang dari Superme itu saya dapat masukan lagi bahwa ada awaken giant inside. Nah, saya jadi mikir, oh iya ada giant nih. Giantnya harus saya bangunkan. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat saya merasa ya nggak apa-apa lah sekarang nggak bisa, tapi saya yakin saya pasti bisa. Jadi mungkin teman-teman yang lain malah lebih hebat-hebat ya. Jadi kayaknya mereka juga motivasinya itu dengan banyaknya masukan-masukan ini yang membuat untuk terus bisa tidak tolak-toleh untuk lurus fokus gitu Kak. Jadi intinya Bu, terus belajar ya Bu. Kita Betul, terus belajar dalam rangka pengembangan diri ya Bu ya. Betul, ya. Ya, mengembangkan diri ini karena kita ingin mencapai sebuah impian atau harapan kita ke depannya. Tentunya tidak ada satu proses yang instan. Semuanya melewatin satu tahap belajar ya Bu. Tahapan-tahapan belajar ya. Oke. Iya, betul. Nah, masalahnya gini Pak, mungkin gini. Karena saya ini yaitu tadi dari berangkat dari tanpa adanya pengalaman, ya toh saya menyadari itu, sehingga banyak hal yang memang saya belum tahu, dan itu yang membuat saya ingin tahu. Dari ingin tahu itu ternyata banyak masukan positif yang pertama. Oke, berarti saya harus selalu positif. Kalau saya selalu positif, saya akan selalu bisa, apapun bisa masuk ke dalam diri saya, terus saya bisa menanggapinya secara positif, dan itu yang akan membuat saya bisa untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Gitu. Ya. Jadi pengalaman yang mengajarkan ya Bu, betul. Pengalaman mengajarkan kita untuk melakukan satu perbaikan-perbaikan dengan adanya mentoring dari pihak Altram yang luar biasa ya. Nah, tadi Ibu bilang ini ada mentor kita di sini, ada Bu Erni ya, Ibu Besia, mereka sudah lebih awal dan mereka sudah mendapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Nanti pada acara berikutnya kita juga akan korek-korek dari Bu Besia dan lain-lain nantinya. Nah, Bu, kira-kira poin-poin apa nih yang terpenting dalam menjalankan bisnis ini menurut Ibu? Ini berdasarkan yang saya dapat seperti dari Pak Gus umpamanya, bahwa mulai dari awal bisnis ini dikatakan orang semua punya peluang untuk sukses di bisnis Altram tanpa melihat background. Jadi apapun latar belakangmu itu bisa. Asal yang pertama tadi positif, terus yang kedua yang saya ingat juga bahwa saya harus 100% user. Jadi karena ini kan marketing, produknya yang dijual kan banyak. Nah, kalau saya menghafal produknya itu, produk knowledge-nya itu, saya pasti nggak mampu. Tapi saya bisa belajar dengan cara apa? Saya menggunakan. Dan ternyata kalau saya menggunakan, saya ternyata lebih bisa mengenal, oh kalau Dr. Water yang ini, itu ini seperti ini. Karena saya pakai ya, jadi saya juga bisa menunjukkan ke orang, oh botolnya ini kalau cara pakainya seperti ini, nyucinya seperti ini, terus dalamnya ada ini, terus ini manfaatnya apa? Karena saya pakai. Terus umpamanya contoh lagi green fiber.
saya dulu terus terang, itu produk Altram yang saya paling akhir berani coba, itu adalah green fiber. Karena apa? Karena saya punya trauma sakit yang berkepanjangan selama 2 tahun, itu saya operasi besar 4 kali. Jadi saya dibius total 4 kali, dan itu menimbulkan trauma. Jangan sampai saya sakit lagi, jangan sampai usus saya bermasalah, karena memang ada bakat pelengketan usus. Nah, saya mikir kalau saya pakai green fiber, nanti tahu-tahu malah nggak bisa berhenti saya. Tapi kembali saya berusaha positif. Sampai posisi terakhir, ini kan green fiber yang baru ya, dengan komposisinya ini, 9 bahan pokoknya ini, bisa bermanfaat untuk ini. Nah, saya mikir, ini saya harus berani. Kenapa saya nggak berani? Kalau saya nggak berani, berarti saya kan negatif ya. Memikirkan bahwa mungkin green fiber ini bisa berdampak berbahaya. negatif. Nah, kalau saya seperti itu di pikiran saya, otomatis membuat orang juga akan takut. Kalau saya menawarkan, jadi mental lagi. Nah, akhirnya saya berani untuk mencoba. Dan saya rasakan ternyata apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Itu hanya ketakutan saya sendiri. Nah, itu sepertinya juga hasil dari saya ikut motivation yang kemarin-kemarin. Jadi itu membuat ada keberanian bahwa kalau saya pikirkan negatif itu yang akan terjadi. Jadi pada saat saya mikir, lah wong green fiber ini loh, bahannya ada markisanya. Saya kalau jual ngomong, oh enak loh ini seger. Padahal saya ini ya belum pernah merasakan. Cuman saya bayangkan, oh markisa kan seger. Akhirnya saya bilang, saya ngomong orang markisa seger ini. Kenapa saya nggak berani? Akhirnya saya berani coba. Dan akhirnya seperti yang saya bilang tadi, 100% user bisa saya laksanakan. Jadi semua produknya Altram itu sudah saya coba gitu. Sehingga saya kalau jual lebih enak. Saya enggak bohongin orang. Maksudnya saya sudah pakai loh. Jadi kenapa enggak? Ini bagus gitu. Nah, jadi mungkin tadi yang pertama masalah positif, terus yang kedua saya juga berusaha untuk menggunakan produknya, terus habis itu saya juga berusaha untuk mempelajari. Jadi dari 4 pilar yang ada dari perusahaan, saya sudah sangat yakin sekali memang bahwa ini adalah kendaraan yang tepat buat saya untuk saya bisa menggapai mimpi saya. Nah, terus produk seperti yang tadi bilang, saya sudah berani pakai 100% semua. Berarti saya yakin produknya ini memang bagus. Nah, kalau untuk business plan itu memang bagi saya itu agak sulit ya. Jadi saya pikir learning by doing aja. Saya kalau ditanya lagi ini bonusnya kok bisa keluarnya segini, saya enggak tahu. Terus masalah apa ya? Jadi hitung-hitungan itu saya kalau Pak Agus hitung-hitung sampai gini. Oh iya ya, Pak Agus ngitungnya cepat. Saya gini, kok bisa ya? Dapat loh. Ini nanti kamu sebulan bisa segini. Saya jadi masih mikir lagi, tapi saya pikir nggak apa-apa lah, saya memang mungkin kalau soal yang itu saya masih tapi saya yakin nanti lama-lama kan ngerti-ngerti sendiri. Supaya apa? Supaya saya tidak menyerah. Terus masalah support system juga ya. Jadi apa yang disiapkan oleh manajemen Altram itu kan memang sangat bagus dan saya berusaha untuk sebisa mungkin untuk mengikuti. Untungnya kondisi saya bahwa memang saya sudah tidak ada tanggungan anak, ada tanggungan cucu, tapi tanggungan cucu ini masih bisa diatur lah, karena itu tanggung jawabnya di orang tuanya. Sekian. Oke, ya. Jadi saya ingin menggarisbawahin ya, apa yang disampaikan oleh Bu Bui sebenarnya sering juga menjadi pembahasan kita. Bahwa di network itu yang paling penting adalah kita sebagai user, sebagai pengguna. Jadi ketika kita bicara, apa yang kita sampaikan adalah apa yang kita rasakan. Kalau kita kembali lagi pada Zoom yang sebelumnya,
Ya, Pak Agus Weka sebutkan sharing, artinya berbagi pengalaman. Nah, ini yang memudahkan kita. Ya, Ibu gue sudah mencontohkan bahwa dia berbagi pengalaman. Ada problem kesehatan, ya, yang menggunakan Dr. Water, menggunakan produknya Antram, termasuk menggunakan Green Fiber yang paling dia takuti, ternyata itu memberikan dampak yang positif untuk kesehatan. Nah, ini yang dia sampaikan. Jadi, kembali lagi adalah sharing. Ya. Jadi, jadilah kita ini sebagai pengguna sebetulnya. Setelah kita menjadi pengguna, sebagai pemakai, Ibu gue jadi pengedar ya, Bu? Betul. Ya, dari jadi, pemakai jadi pengedar ya, Bu ya? Dalam tanda petik yang baik loh, Bu. Bukan ya. Pengedar yang sebelah sana, bukan gitu loh ya. Iya. Nah, jadi, karena ini iming-imingnya dari Pak Agus kan kemarin yang terakhir kita Zoom, itu kan gimana caranya bisa dapat bonus sparing harian 3,5 juta. Saya mikir, waduh, kok adomen yo. Tapi ternyata kan Pak Agus sudah memberikan triknya ya, memberikan kuncinya bahwa kalau itu semua tergantung dari omset penjualan. Betul. Nah, selama ini kalau memang jadi saya selalu menyadari sih, jadi momennya gini, aduh kok enggak ada SMS ya, saya gini, lah iya wong gak dodol kok kate jauh SMS. Jadi saya semakin mengerti, oh iya benar ya, kalau saya enggak istilahnya saya enggak menjual produk, ini bagaimana mungkin saya dapat bonusnya, dan tentunya kan bonus ini memang yang ditunggu ya. Saya dulu enggak ngerti kalau yang dari leader-leader yang sudah lebih dulu bonusnya SMS-nya tiap hari. Jadi aduh semenang loh. Kalau dapat SMS cinta dari Altram, saya dimikir SMS cinta apa sih? Saya nggak kebayang, oh ternyata ini ya. Saya senang juga memang. Kalau ternyata tiap hari ada SMS cinta ya suka sekali. Pasti Bu, pasti ya. Pengalaman Bu Gu ini sebenarnya adalah pengalaman kita bersama sebetulnya. Tinggal ya kita mau atau tidak menceritakan pengalaman kepada orang lain. Nah, untuk menceritakan ini terkadang kita ada beban ya, ada beban. Bebannya itu bagaimana? Kita kadang-kadang nggak percaya diri. Ya, apakah orang ini akan percaya atau tidak? Nah, itu yang kita kesampingkan. Soal orang lain mau percaya atau tidak, kita sudah menyampaikan sesuatu apa yang kita rasakan. Nah, jadi waktu kita menyampaikan itu, semuanya itu tulus aja. Ya, Bu Gue ya. Mengalir aja. Betul. Karena memang itu adalah pengalaman yang kita sampaikan. Nah, ini yang kembali lagi kita garis bawahi. Ternyata menggunakan produk itu adalah merupakan satu cara terbaik untuk menyampaikan satu informasi kepada orang lain. Berbagi pengalaman ya. Nah, ini teman-teman cukup banyak nih. Ilmunya juga dari yang saya dapat dari leader juga. Jadi saya dari awal sudah dikasih tahu bahwa kita berbagi jangan niatnya untuk dapat bonus dulu. Niatnya itu didasari niat baik karena pengen nolong orang yang mungkin ada masalah kesehatan. Jadi niatnya itu adalah membagikan info. Masalah orangnya beli atau enggak, itu sudah balik ke orangnya. Betul. Sehingga kita enggak terkesannya kita ini memang fokus jual, tapi kita membagikan info. Nah, kalau niat baik, itu nanti pastinya berkatnya otomatis akan ngikut. Itu kata-kata yang saya pegang. Ya. Jadi dari awal itu saya, oh iya benar juga ya. Jadi kita niat baik. Niatnya niat baik untuk nolong orang. Tuh. Oke, ya. Ya. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sama Ibu Gue nih. Ya, Bu Gue sudah mendapatkan perahin motor ya, Bu? Betul, Pak. Motor ya. Sebentar lagi Avanza, Pak. Alhamdulillah. Kita tunggu nih kejutannya tahun 2020 menjelang akhir nantinya. Silakan, kita bisa sharing malam ini dengan Ibu Gue. Pak Adi, ilmunya Pak Adi sudah banyak saya gunakan, Pak. Nah, ini kebetulan Pak Adi kemarin ya yang menjelaskan belief yang saya tanya itu, Pak. Malam. Itu saya malam ya Pak ya, sampai lupa.
Selamat malam Pak Adi. Jadi ilmunya Pak Adi kemarin yang saya sempat tanya, Pak Adi malah bilang kalau mau tanya silahkan. Itu terus terang saya merenung Pak, merenung saya cari sebetulnya apa yang menghambat saya, belief yang nggak pas untuk saya, yang ternyata saya bisa menemukan itu dan ternyata memang benar bahwa selama ini saya terhambat dari pikiran saya sendiri. Jadi kalau saya punya sesuatu di dalam yang mestinya itu bisa saya istilahnya saya bagikan atau saya apa, itu kadang-kadang ada pikiran nggak enak lah nanti dipikir sombong, nggak enak lah nanti dipikir ingin menonjol. Itu yang menghalangi saya. Jadi pikiran saya sendiri. Selamat malam, Bu Gwi. Malam Bu Karti, salam kangen Ingat saya. Ini. Ingat sekali teman di The Posting. Iya. Mau tanya. Kangen ini, kangen ya. Iya, kangen banget. Mau tanya Bu Gwi. Iya. Itu tadi kan infonya tadi dari Bu Gwi sebentar lagi akan meraih Avanza. Amin. Amin. Nah, ya. Yang saya tanyakan, otomatis punya program untuk meraih itu kan? Nah, programnya itu yang dilaksanakan setiap harinya, itu apa untuk mencapai itu apa yang dilakukan Bu Gwi sekarang ini? Begini, dalam masa corona ya, ini saya tetap mengikuti program dari Altram, tapi saya juga karena saya ini terus terang proses belajar. Jadi seperti halnya apa yang saya dapat dari Bu Erni ya, untuk masalah online. Saya terus terang dulu itu ya diomong gaptek ya, maksudnya saya kayak FB, IG, itu saya enggak taunya itu cuman permukaan. Nah, tapi sekarang semakin ada kondisi epidemi ini, itu saya merasa memang saya mau ke rumahnya orang nggak enak juga kan, takut mengganggu juga takut nanti ada masalah. Jadi otomatis saya kan harus ngikuti, jadi diam di rumah saja. Tapi saya mikir ngapain ya? Jadi saya terus terang mulai menggali giant yang ada dalam diri saya. Jadi maksudnya gini, saya terus terang memang suka nulis. Nah, saya dulu bingung mau ngomong apa ini kalau mau posting ya. Jadi pertama saya bingung mau ngomongnya, mau nulis apa. Tapi lama-lama berbekal dengan hobi juga yang lain, saya terus terang hobi potret. Foto, memfoto. Di foto maupun memotret ya. Jadi saya terus terang kalau melihat sesuatu itu langsung kepinginnya saya foto. Terus kepingin ada apa saya foto. Nah ini adalah modal saya. Itu saya simpan aja kan saya belum tentu namanya ibu rumah tangga ya kerjaan di rumah juga banyak. Nah pada saat kondisi tidak memungkinkan itu cuma simpanan. Tapi pada saat saya sudah punya waktu luang itu saya duduk manis. Saya lihat foto-foto saya tadi dari situ akan muncul inspirasi. Kebetulan saya mikir, oh saya mau ngomong tentang Dr. Water hidrogen umpamanya. Nah, saya ambil yang fotonya tadi yang ada Dr. Water hidrogen, terus saya cari file-file yang mendukung. Nah, jadi antara foto yang saya foto, entah saya ikut ataupun ada yang menarik lainnya dan tulisan. Jadi terus terang yang saya lakukan saat ini dengan kondisi sekarang otomatis ya memang lebih banyak saya berusaha menunjukkan ke orang online, Bu. Ya. Kalau masalah ini, Bu, kalau Ibu tadi menanyakan programnya, kenapa saya bilang berani bilang dari sepeda motor ke Avanza? Ya, saya dulu waktu mau dapat sepeda motor ditanya sama Pak Hendri. Kan sebentar lagi sepeda motor. Saya bilang, masih jauh, Pak. Saya bilang gitu. Langsung Pak Hendri bilang, ya udah, sudah masih jauh. Berdasarkan pengalaman itu, apa yang dikatakan Pak Hendri masuk. Saya bilang, oh iya ya, kalau saya bilang masih jauh-jauh ya. Nah, sekarang saya
Saya mungkin masih jauh ya kalau angka dilihat. Dari sepeda motor ke Avanza saya ini masih jauh. Tapi saya selalu mikir, wong urutannya jelas kok. Dari sepeda motor ya Avanza. Jadi kalau ditanya, kalau saya berani mengatakan sebentar lagi Avanza. Iya, gitu. Masalah kapan itu saya tidak bisa ngomong gitu. Tapi kita kan berusaha, Bu. Ya, pasti ada jalan. Ya. Amin. Terima kasih, Karena Bu. ucapan itu doa. Iya, Bu, betul. Jadi antara usaha dan doa. Dan seringkali kita tidak tahu bahwa yang kita tanam dulu-dulu itu tahu-tahu kita tuai sekarang. Jadi di masa pandemi ini terus terang saya ini banyak mendapat kejutan. Dulu saya nawari teman, saya tawari itu enggak wong saya itu loh sudah minum yang ini gitu. Oh iya nggak apa-apa. Saya orangnya nggak suka paksa. Nggak apa-apa, aku ini cuma ngomong gitu toh. Saya cuma cerita aja. Nah, udah titik. Saya nggak nyinggung-nyinggung, cuman kadang-kadang saya suka share apa. Nggak ngomong-ngomong. Nggak taunya waktu Juli kan bukan yang Juli ya, yang Juni kayaknya. Dia tahu-tahu gini, WA saya pagi. Ada ini ya, ada promo ya? Oh ada. Oh dia tanya ada promo ya, nggak usah tanya lagi. Langsung saya carikan promonya Juni. Botolnya, langsung saya kirimnya botol yang hidrogen. Kan memang ilmunya sekarang kita kalau tawarkan yang mahal dulu. Kalau yang mahal nggak bisa turun lagi sampai yang iya. Jadi ilmunya itu benar-benar dari teman-teman, dari leader, dari manajemen, itu benar-benar saya gunakan. Jadi pengalaman awal MLM saya nggak ada, tapi sekarang ini learning by doing. Jadi apa yang saya tampung semua ini yang saya gunakan, karena ya saya kepingin seperti Bu Pisya. Bu Pisya, wah saya gini, wah bagus banget. Nah, jadi apa yang sudah dicapai itu sangat menginspirasi saya. Tuh. Itu tadi cucu saya. Ada masukan nih Bu Karti gimana caranya ya? Iya. Iya. Nah, jadi sering-sering foto-foto Bu. Ya. Foto-foto di-share. Jadi jangan kita berpikir bahwa hari ini kita menyampaikan satu informasi, mereka langsung beli. Ya, tapi bisa jadi beberapa waktu kemudian. Sama seperti orang menanam, Bu. Ya, kalau kita punya sebidang sawah, ya kita garap, kita tanamin, buahnya itu nanti mungkin 3-4 bulan, 5 bulan ke depan, atau setengah tahun ke depan baru ada buahnya. Begitu, Bu ya? Jadi menabur aja dulu. Menabur lebih awal, ya. Itu kuncinya Bu Pi. Luar biasa, Bu Pi. Bu Pisya kayaknya ada yang mau tanyakan ini, Bu Pisya. Monggo, Bu. Silakan. Sudah, Pak Ari, cukup. Makasih, Bu Kwi. Makasih, Bu Sukarti. Ya. Sama-sama. Lagi, Pak Ari. Iya, Bu. Ya. Pak Ari mau malam. Pak, ya silakan Pak Gede. Silakan. Gelangnya ini bagaimana caranya makainya? Gelangnya ini? Oh, gelang hadiah toh, Pak? Gelang hadiah. Ya, gelang hadiahnya itu belakangnya kan ada batuan, Pak. Dipasang aja di tempat mana yang sakit. Kalau tangan kiri ya di tangan kiri. Kalau yang sakit yang kanan ya di kanan. Yang penting batuan itu menempel di kulit, Pak. Jadi gitu. Nanti itu akan membantu untuk kalau ada masalah nyeri-nyeri atau linu di tangan itu akan membantu, Pak. Karena itu juga ada antioksidannya juga. Pak, itu kalau bisa diperkecil sedikit, Pak, biar agak pas, jangan terlalu longgar. Oh, gitu ya. Ditambahin gionggang, Pak Adi. Ya. Oh iya, Amin Gionggang. Tapi itu juga cukup baik, banyak testimoni. Bapak kecilin sedikit deh, biar agak ada. Kalungnya nggak ada. Ada Pak. Kalau mau kalungnya bisa nanti dapat air hidrogen juga, Pak. Nah, ini kita kalau ngisi dokter waternya air apa aja boleh ya? Ya, yang penting airnya layak minum ya, Pak. Iya, air layak minum.
air layak minum. Terus Pak, saran saya 3 hari sekali cuci dengan air panas. Oh, boleh cuci air panas. Air hangat. Batunya aja. Oh, batunya aja. Oh, Air hangat, Pak. Kocok-kocok aja dengan air panas, lalu buang. 2-3 kali kocok langsung buang. Nah, setelah itu Bapak isi air biasa, itu dia akan berfungsi optimal, Pak. 3 hari sekali lah minimum. Oh, 3 hari sekali ya. Saya udah punya 2 begini botolnya ini. Nah, kalau habis dicuci air panas biasanya cepat, Pak, ininya produksinya. Ya. Dan Bu Teresia, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Silakan Bu, yang lainnya teman-teman lain ini masih ada bisa sharing sama Bu Tresia. Malam ini luar biasa ini kita bisa berbagi pengalaman. Boleh tanya sedikit? Ya, boleh Bu Pisya. Malam Bu. Mau tanya ke Pak Gede. Tadi kan gula darahnya nggak turun-turun. Ya. Kalau boleh tahu sehari berapa banyak Pak Gede sudah minum airnya? Oh, 6 botol ini. Oh, 6 botol ya, udah bagus sih. Iya, pagi ya, baru bangun 1 botol, udah itu tiap jam minum lagi, tiap 2 jam, terus malamnya juga begitu. Mau akan tidur. Iya, sedih lu. Botolnya lagi 1, Bapak taruh masih ini, anak yang pakai istri. Ya. 1 kali. Udah bagus sih, sudah cukup ya, kurang 6 botol ya. Iya. Tapi mungkin masih baru Pak terapinya. Jadi masih baru pakai berapa lama? Oh, sudah sebulan ini. Oh iya, masih baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Saya yang di Udayana. Iya. Jadi dengan Pak ini yang ngasih Pak Ketut Sudiane. Pak Ketut. Ya, udah kita hampir semua dosen Fakultas Ekonomi sebagian besar dan gunakan itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Gede. Ya, selamat ya. Ya, makasih Pak. Informasinya. Halo, boleh tanya? Ya, silakan Pak. Saya ini kan lagi di depan HP ini lagi demam. Nah, siapa ini ya? Saya mau memberikan ini ya. Apa ya? Ini yang saya berikan juga yang saya dapat dari tentu saja dari Pak Hadi, dari Pak Hendri maupun Pak Agus bahwa tadi kan dasarnya tanpa pengalaman bisa sukses, pasti bisa. Itu tergantung dari pikiran kita. Tapi tentu saja ditunjang dengan semangat ya. Maksudnya kalau orang punya semangat dan mau fokus dan percaya apa yang sudah kita terima dari para leader bahwa di bisnis Altram itu sebetulnya tidak ada orang yang gagal. Yang ada itu adalah orang yang berhenti sebelum waktunya. Jadi kalau kita masing-masing kan memang waktunya tidak sama. Ada yang cepat, ada yang nyantai dalam arti waktunya kapan, jadi pasti nyampai. Kan saya pernah dengar dari Pak Agus juga bahwa pasti ribet-ribet yang sudah disediakan oleh Altram ini kita bisa sampai ke sana. Cuman tiap-tiap orang kecepatannya berbeda-beda. Nah, banyakan orang itu istilahnya tuh nggak telaten dengan prosesnya. Jadi belum sampai ke sana sudah terlanjur mungkin tola-tole pas kecantol lainnya, terus berhenti di tengah jalan. Nah itu yang membuat kita nggak sampai gitu loh. Tapi kalau kita mau telaten, pelan-pelan pasti, ya toh. Setuju ya Pak Karsidi ya. Pak Karsidi juga selama kita fokus, kita yakin bahwa pada akhirnya kita akan sampai. Saya yakin juga kayak Bu Pisya kan sudah dapat apa Bu? Bu Pisya sudah sampai apa Bu? Avanza. Avanza. Nah, bentar lagi yang kedua. Yes. Nah, Bu Pisya, kalau Bu Pisya saat ini sudah Avanza dan sebentar lagi 2. Nah, saya nggak apa-apa. Nanti saya mau ikut Bu Pisya, Avanza 1 aja dulu. Nanti terus ikut Bu Erni. Bu Erni bisa dapat Pajero. Nah,
Dan itu karena saya sudah dengar dari Pak Hadi, dari Pak Hendri, apakah itu mustahil? Enggak. Ya toh. Jadi saya meyakinkan diri saya, pasti bisa. Itu yang saya dapat dari Mary Riana juga. Jadi sekarang ini saya sukanya ngomong, pasti bisa. Aku bisa. Waduh. Jadi apa yang sudah saya ikuti semua, itu tidak ada yang mubazir. Makanya kalau ditanya kok bisa, saya nggak punya pengalaman, tapi saya dikatakan sukses, amin. Saya pasti sukses. Nah, gimana caranya? Yaitu, jadi ngikut aja sudah. Ini di sini kan banyak yang sudah pinter-pinter, yang sudah memang membuktikan, bukan masalah cuman oh pinter, enggak, tapi memang buktinya sudah ada. Nah, jadi ya saya ikut aja sih, ikut ada Bu Erni saya ikut, ada Bu Pisya saya ikut. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu membuktikan. Nah, masalah bagaimana tentunya setiap orang kondisinya tidak sama. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau apa yang kita lakukan, karena kalau saya ya, karena saya ini sebagai orang tua, saya punya anak, punya menantu. Nah, punya cucu. Apa yang saya dapat dari Altram ternyata tidak hanya berguna untuk saya. Karena apa? Saya bisa bagikan ini nggak sekedar dengan kata-kata, tapi saya tunjukkan semangat saya, terus positif thinking saya, cara saya untuk fokus pada solusi, nggak fokus pada masalah. Itu saya berusaha untuk berikan ke sekitar saya, nggak cuma sekedar anak ataupun menantu cucu, tapi siapapun yang ketemu dengan saya. Saya sering ketemu, ya makanya saya bersyukur ya di Altram ini dapat ilmu banyak, di mana saya kalau ketemu orang, waduh saya ini bisa ngomong orangnya pas susah gitu ya, dia ada masalah gitu ya. Jadi saya yang sudah kulaan dari Pak Hadi, kulaan dari itu saya bisa saya merasa rasanya di hati ini senang ya. Jadi saya memang kalau mamanya melihat, oh saya bisa bantu orang, biarpun bantunya bukan uang, tapi paling tidak membuat orang, oh iya ya benar ya, iya kamu jangan menyerah, mamanya orangnya sudah putus asa, terus saya bisa apa yang saya dapat ini terus saya berikan ke dia, terus dia semangat, terus, benar, aku mesti harus semangat gitu. Nah itu yang luar biasa bagi saya gitu. Ya, menarik sekali ya. Menarik sekali pengalaman Bu Gwi ini sangat menarik ya. Di usia 50 lebih tapi semangatnya yang luar biasa gitu. Ya. Jadi kita belajar dari Bu Gwi ini yang pertama sekali itu adalah sikapnya yang konsisten ya dalam menjalankan satu aktivitasnya. Itu yang pertama, dia konsisten. Yang kedua, semangatnya yang membuat dia ingin mencapai apa yang menjadi harapannya. Positive thinking ya, Bu. Ya. Motor Avanza itu bagi Bu Gwi dekat. Karena apa? Itu memang jenjangnya. Ya. Ya. Jadi kalau Ibu Gwi bilang dari motor ke Pajero jauh ya, Bu. Tapi kalau ke Avanza dekat. Karena stepnya memang itu. Ya. Jadi pilihan Bu Gwi itu benar. Ya, pilihan yang tepat. Motor Avanza. Avanza baru kejar Pajero. Jadi jangan berpikir dapat motor mau tembusnya ke Pajero. Itu kejauhan. Stres ya, nanti Pak. Betul Pak ya Bu Gwi ya? Ya, betul. Jadi dan bagusnya lagi Pak Arief ya. Jadi saya merasa karena kan dari awal sudah dijelaskan bahwa kita bisa ajak anak-anak maupun suami, jadi keluarga lah istilahnya. Ya. Itu untuk bisa sukses bersama. Biarpun mungkin saat ini mungkin anak-anak masih belum istilahnya klik ya dengan bisnisnya. Tapi toh mereka anak kita. Terus oh iya pasangan kita. Mereka nggak jalankan, tapi otomatis karena saya punya istilahnya jangka panjangnya. Kalau umpamanya mereka semua ada masalah di pekerjaannya yang sekarang, itu tidak tertutup kemungkinan mereka tinggal lanjutin aja. Karena kan situasi sekarang itu kita nggak tahu ya, tidak bisa memprediksi. Jadi sekarang kita tahu dalam kondisi pandemi ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Ya, pada saat gulung tikar itu kita kalau orang yang sudah positif itu
nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena anggap kita juga masih punya peluang yang lain. Jadi saya berusaha untuk siapapun yang saya temui pada saat sekarang ternyata dia kena dampaknya dari pandemi ini, saya bilang sebetulnya kita bisa gali, kita bisa isi apa? Pasti ada jalan solusi karena yaitu tadi fokus pada solusi bukan fokus pada masalah. Jadi pasti ada solusinya dan kamu kalau umpamanya sekarang penghasilanmu cuma 50% dari biasanya, kamu harus bisa mencari 50%-nya dari cara yang lain dan kamu mungkin akan bisa mendapatkan lebih dari yang 50% hilang itu. Tidak tertutup kemungkinan dan juga bisa malah nanti berubah. Maksudnya dalam kondisi seperti ini itu mungkin peralihan dari yang kita kerja mungkin sebagai karyawan atau apa. Nah, bisa-bisa ini adalah persiapan kita untuk nantinya kita menjadi pengusaha. Karena di Altram kan memang intinya kita kan dijadikan entrepreneur, jadi jadikan pengusaha, ya toh. Jadi kita jadi business owner. Nah, kayaknya kan bayangkan saya jadi pemilik usaha kayaknya dulu nggak kepikir, tapi setelah di Altram, oh iya loh, aku sekarang sudah jadi pengusaha loh, kan saya kerja sendiri. Pagi saya mau berangkat jam berapa terserah, saya mau pulang jam berapa, semuanya tergantung dari saya. Nah, saya mau hasil banyak, ya saya harus lebih keras berjuangnya. Kalau saya mau nyantai-nyantai, ya udah jangan marah dong. Kalau SMS cintanya kadang ada, kadang enggak gitu ya. Nah, terus satu lagi masalah kunci sukses itu adalah pada diri sendiri. Jadi tidak tergantung upline, ya toh, tidak tergantung sponsor. Karena seperti yang saya alami, sponsor saya tidak ada. Saya dari awal itu sponsor saya tidak jalan. Nah, untuk upline itu juga semua kalau kita maunya ngikut upline kan banyak yang diurusi. Kalau kita tergantung kalau upline-nya enggak istilahnya enggak aktif, terus saya ya udah saya enggak dia sama upline. Ternyata enggak juga. Jadi selama kita pengen sukses, sukses itu adalah milik kita. Jadi enggak tergantung upline. Ya udah kita jalan aja. Yang penting tanya, maksudnya yang sudah lebih pengalaman, kita belajar terus sehingga sukses tidak suksesnya kita itu tidak tergantung upline, juga tidak bisa kita kalau umpamanya tidak sukses. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa ternyata tidak ada kata tidak sukses kalau kita mau terus, tidak berhenti di tengah jalan. Itu yang saya dapat. Luar biasa, Bu Gui. Ya. Ibu Yayu, mau nanya nih Bu Yayu. Ada yang bisa di-share sama Bu Gui? Malam, Bu. Baik. Lagi belajar terus, gali sama Bu Gui terus. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, Zoom ini sebetulnya kita bisa manfaatkan, ya, manfaatkan untuk mengajak orang lain, ya, supaya dia melihat, oh ternyata di Altram seperti ini loh, ya, kita bisa sharing, mendapatkan satu pengetahuan, juga mendapatkan kebebasan waktu, juga bisa mendapatkan satu income, ya, dengan cara berbagi pengalaman. Jadi sebenarnya pekerjaan kita tuh tidak terlalu berat, ya, hanya bicara, menyampaikan apa yang pernah kita alami. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita duplikasikan kepada semua teman-teman kita di bawah. Kalau semua orang mau menyampaikan informasi itu berdasarkan sebuah pengalaman, ya, mungkin tidak akan ada keraguan. Nah, misalnya Bu Yayu cerita nih, ya, saya sudah gunakan fiber, ya. Ketika saya BAB yang kemarinnya mengalami satu problem, sekarang BAB-nya jadi lebih baik, rasa perutnya lebih kosong gitu ya, saya lebih bersih. Itu adalah pengalaman tadi yang disampaikan. Ya, jadi kita kembali lagi. Tetap adalah kunci sharing, ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada yang mau tanyakan? Misalkan yang lain teman-teman, ada Pak Sungkono ini. Ini sohibnya Bu ini.
Iya, ini Sohib sama-sama peserta lulusan alumni ya, posting. Alumni posting. Ada Pak Sungkono? Dan pengalaman Pak seperti Ibu Bapak, teman-teman semua boleh belajar dari para senior yang sudah melakukan. Dan nanti tambahan-tambahan lagi dari para narasumber. Jadi kita ambil intisari pengetahuan bagaimana di zaman pandemi ini kita bisa tetap eksis. Nah, teman-teman, di dalam hidup ini teman-teman lalu ada dua pilihan. Teman-teman camkan itu tidak berubah jumlahnya, tidak berkurang. Ngerti nggak? Di Indonesia ini uangnya, misalnya contoh, uang yang beredar di Indonesia misalnya 100 triliun misalnya ya, misalnya umpama gitu, 100 triliun. Nah uangnya itu 2019, 2020, 2018 masih tetap sama, nggak berubah uangnya. Uangnya nggak berubah. Cuma masalahnya dia hanya berpindah tangan dari si A ke B, B ke C. Nah orang-orang sukses adalah orang-orang yang menjadi lalu lintas tangan. Ada di negara miskin selalu ada orang kaya, di negara kaya selalu ada orang miskin. Betul ya? Selalu ada seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir uang nggak berkurang di Indonesia. Kalau mau uang tetap sama, uang hanya berpindah tangan kepada orang lain. Dan hebatnya lagi, semakin uang beredar, maka semakin makmur masuk suatu negara. Ya kan? Keluarga Anda juga kalau lalu lintas uang datang, berarti Anda makmur. Anda lihat tempat yang strategis adalah tempat yang dilalui kendaraan banyak. Demikian juga uang. Uang yang lalu lihat sama rekening kita, masuk lagi ke orang lain, itu adalah Anda pasti jadi sukses. Kenapa? Ada transaksi, ya kan? Negara yang maju adalah negara usahanya. Kenapa banyak usahanya jadi maju? Karena banyak transaksi keuangan. Uang keluar masuk. Oke? Nanti kita akan kupas lebih detail. Memang di Altram ini kita bersyukur karena kita ada pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi entrepreneur dan ada materi khusus bagaimana menjadi entrepreneur. Salah satu buku yang saya suka adalah buku ini. Teman-teman boleh beli. Ini buku bagaimana kita bisa jadi entrepreneur, karangan Adam Co. Nah, kalau teman-teman yang malas baca, gampang. Nanti kita kupas buku ini ya, isinya apa. Dan ini kami sudah praktekkan, bukan sekedar teori. Teman-teman, satu hal yang teman-teman perlu garis bawahi. Kita harus punya berbagai macam cara untuk mendapatkan income. Meskipun bisnisnya hanya tetap Altram, tapi sumber income-nya bisa dengan banyak. Misalnya contoh, dengan cara merekrut orang, dengan cara jualan, dengan cara iklan, dengan cara apapun, tapi income-nya masuk. Sumber income-nya banyak, meskipun hanya main bisnis Altram, hanya bisnis Altram, tapi sumber income jadi banyak dari banyak sumber. Teman-teman, saya sering buat quote di Facebook. Kata-kata yang saya sering sampaikan adalah gini. Salah satu kata yang saya ingat, yang beberapa waktu lalu saya sampaikan. Kita nggak perlu ahli dalam semua hal. Paham ya? Kita nggak perlu ahli dalam semua hal. Kita hanya perlu ahli dalam satu bidang saja, dan jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Maka Anda akan jadi orang kaya. Bukankah Bill Gates memiliki hanya satu bisnis, yaitu Microsoft? Tapi menjadi orang yang sangat kaya. Betul nggak? Oke. Nah, namun Anda tahukah, bukan Microsoft itu jualan apa aja, hanya jual software. Dan cara menghasilkan uangnya itu bukan satu, banyak sumber uang. Nah, dari software itu kita bisa mendapatkan bisnis banyak. Demikian juga dari Altram. Dari Altram kita bisa mendapatkan banyak sumber income. Dengan cara apa? Nanti kita buka kartunya, kita bagikan kepada Anda, sehingga Anda punya banyak sumber income, meskipun bisnisnya hanya satu Altram. Yes? Penasaran? Saya suka bikin orang penasaran. Ya, nanti kita kupas step by step. Yang Bu Bisya sampaikan tadi, itu yang sedang kami siapkan, Bu Bisya. Semoga ini bermanfaat buat kita, ya. Ditunggu, Pak. Oke, semoga menjawab. Terima kasih, Pak Hadi. Terima kasih, Mari. Silakan. Ya. Oke, Mas, teman-teman lain yang mau tanyakan ke Ibu Gwi. Ini adalah satu gambar, satu situasi sebuah kendaraan itu yang berada pada kondisi yang sangat tidak baik, ya. Sangat tidak baik. Artinya mau maju problem, mundur juga problem, ya. Nah, kira-kira apa yang dengan situasi begini apa yang mesti kita lakukan? Ada teman-teman kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Ini adalah satu kondisi yang mungkin terjadi pada diri kita. Dikasih papan di bawah rodanya. Ya. Kasih jembatan. Dikasih papan bisa jalan. Ya. Ada lagi kasih masukan ini, Bu. Kira-kira apa yang Oke. Turun sebentar, ambil papan, baru melanjutkan perjalanan. Oke.
Teman-teman yang lainnya ada? Telepon direct. Ya, ini kita coba kita diskusi aja ya. Direct ya, Bu. Ya. Iya. Jadi apapun pilihan kita, bahwasanya kita sedang menghadapi satu masalah, satu problem, ya. Problemnya adalah apakah kita bisa melanjutkan perjalanan atau tidak. Jadi kembali adalah fokus kepada sebuah solusi. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya adalah, ya, kalau kita maju ada resiko, kita mundur juga ada resiko. Ya, tapi resiko kan yang paling besar. Kita maju. Ini putus-putus sinyalnya ini ya. Nah, kalau maju dengan mundur resiko mana lebih besar, Bu? Turun sebentar, tetap bergerak, cari solusinya. Mundur. Jaringannya putus-putus ya. Jadi turun sebentar. Oke. Cari solusi, ambil papan, gini, kita taruh papan, kita jalan lagi. Oke, ya. Ya. Oke. Berarti posisinya kita maju ya, Bu? Ya. Posisinya maju ya. Jadi langkah yang terbaik apa yang bisa kita lakukan dengan situasi seperti ini adalah kita tetap harus bergerak maju. Karena kalau kita mundur, resikonya lebih besar dibandingkan maju. Kenapa? Saat kita mundur, berarti kita menghadapi resikonya masih ada di depan. Masih ada lubang. Itu resikonya yang harus kita lewati. Tapi kalau kita maju, problemnya sudah ada di belakang. Paham, Bu ya? Jadi dalam kesulitan apapun yang saat ini kita hadapi, kita harus berpikir adalah bagaimana kita bisa maju. Jangan berpikirnya adalah mundur. Kita sudah melakukan, kita sudah menjalankan. Ya. Namanya satu problem, satu tantangan, itu pasti ada. Makanya selalu saya ingat kembali, kita selalu fokus adalah kepada solusi. Jadi solusinya apa? Kita bisa turun, bisa minta tolong bantuan orang lain, dalam hal ini mungkin leader, perusahaan, dan sebagainya. Itu adalah problem untuk memecahkan problem kita. Jadi, kembali lagi, langkah terbaik adalah terus melakukan. Ya. Maju, ya, tetap maju, supaya masalahnya tertinggal di belakang. Kalau kita mundur, masalahnya ada di depan. Paham, Bu ya? Nah, ini kita harapkan. Jadi, kita coba menyimpulkan apa yang dikatakan Ibu Gui tadi, bahwa selalu berpikiran positif, supaya kita selalu berfokus pada solusi. Selalu berpikir bagaimana mencapai satu hasil. Nah, bisa kita, problem itu bisa kita sharingkan kepada teman-teman, bisa kita sharingkan juga kepada kawan kita, ataupun kepada untuk mendapatkan satu buah solusi. Oke Pak Kamto, makasih gambarnya. Ya, jadi harapan kita ke depan ya, kita selalu terus berpikir adalah positif untuk memecahkan semua solusi. Ya kira ini hari pertemuan kita sangat luar biasa. Ya Bu Gui, terima kasih banyak. Sama-sama ya, Pak. Ya. Teman-teman semangat semuanya. Di masa-masa pandemik ini kita harus lebih banyak lagi sharing ya untuk mendapatkan satu masukan. Nanti Pak Adi sudah menyampaikan nanti akan ada training-training secara gradual yang dilakukan juga secara digital, secara Zoom. Mudah-mudahan ke depan ini kita akan menjadi lebih baik. Ya, masa pandemi juga akan bertahap akan segera berakhir. Ya, new normal kita hadapi sama-sama dengan dunia digital. Artinya ada satu perubahan perilaku dalam hidup kita, termasuk dalam perilaku bisnis kita. Yang tadinya dari offline menjadi masuk kepada dunia digital, ke dunia online. Bagaimana caranya, bagaimana teknik, kata Pak Hadi tadi, ada 1001 cara ya Pak Hadi, untuk membangun sebuah bisnisnya sama, tapi cara mendapatkannya dengan yang sangat berbeda. Terima kasih teman-teman semuanya, ya selamat malam, ya sukses buat kita semuanya. Bagi teman-teman lain, kita minta supaya kita bisa foto bersama, foto bareng. Kameranya dihidupkan. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Bu Kwi, terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama Bu Kwi. Terima kasih. Ketemu nanti di Zoom berikutnya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Selamat malam. Sukses buat kita semuanya dan tetap sehat. Sampai jumpa. Dadah. Ya. Teman-teman Terima semua. kasih semuanya teman-teman. Makasih Pak Arif, Pak Hadi, Sama-sama, Bu Kwi. juga teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom.